Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Reo Riuha Sport. Dari Liga 2 tinggal menyisakan babak final dan perebutan tempat ketiga. Dua tim sudah dipastikan lolos ke Liga 1, yakni PSBS Biak dan Semen Padang. Sementara satu tiket tersisa antara Malut United dan juga Persiraja Banda Aceh. Tapi patut kita ketahui, ternyata perjuangan tim-tim Liga 2 untuk masuk ke Liga 1 itu nggak sebanding loh dengan hadiah juara. Musim ini juara Liga 2 itu katanya sih udah naik sih jadi 1 miliar. Juara 2 750 juta dan juara 3 500 juta. Tapi ini jelas nggak sebanding dengan pengeluaran klub dalam satu musim. Minimal dalam satu musim itu klub harus keluar duit 30-40 miliar di Liga 2 untuk gaji, akomodasi, dan lain-lain. Jomplang banget ya. Nah, untuk masuk ke Liga 1 sendiri, klub Liga 2 mengaku butuh dana itu paling kecil 50 miliar. Nah, pertanyaannya, kalau memang jomplang banget antara pemasukan dan pengeluaran, kok pada ngebet banget ya pengen masuk atau pengen main di Liga Indonesia? Terus untungnya di mana? Ya memang faktanya di Indonesia mah jarang banget ada klub yang untung. Jangankan Liga 2, wong Liga 1 aja banyak klub yang nunggak gaji kok. Yang artinya apa? Memang nggak ada untung. Terus kalau nggak ada untung kok mau bikin klub? Ya kami nggak tahu, wong kami bukan atau belum pernah punya klub kok. Tapi itu kan kata mereka, bos-bos klub, pemilik-pemilik klub. Tapi secara logika gini deh, ada nggak sih orang yang mau rugi? Nggak ada dong, apalagi tipikal orang Indonesia, pasti pengennya untung dong. Artinya kalau para bos klub ini bilang nggak ada untung, kalau punya klub ini ya nggak masuk akal. Ya kalau nggak ada untung kok mau jadi bos klub? Nah, menurut kalian kira-kira tahu nggak dari mana nih para bos klub ini mendapatkan keuntungan? Silahkan komentarnya. Masih dari Liga 2, klub promosi PSBS Biak gerak cepat untuk Liga 1 musim depan. Dan saat ini klub asal Cendrawasih ini sudah membidik dan melobi sejumlah pemain untuk mengisi slot pasukan Badai Pasifik ini musim depan di Liga 1. Dan yang paling mengejutkan adalah PSBS Biak ini secara terang-terangan bersedia menukar bomber asal Brazil yang jadi top scorer Liga 2 Alexandro dengan bomber Persib Ciro Alves. Rumor yang menyebutkan jika Persib mengincar Alexandro pun direspon oleh pihak PSBS Biak yang mengatakan silahkan saja jika Persib mengincar Alex, tapi sebagai gantinya Persib harus melepas Ciro ke PSBS Biak. Dan berikut pemain-pemain yang kabarnya sudah resmi didekati oleh PSBS Biak. Ada Ricky Kambuaya dari Dewa United, Osvaldo Hai Bayangkara FC, Ricky Cawor dan Todd Ferre dari PSS Sleman, Musa Sidibe dari Persis Solo, Perry Fahabol dari Persik Kediri, Gio Numberi dan Barnabas Sobor dari PSIS, Fitrul Dwi Rustapa dari Persib, Marco Sandi dari Rans, dan Samuel Balinsa dari Arema FC. Dari Persela Lamongan, Kapten Persela Lamongan Zulham Zamrun mengaku belum mau pensiun meskipun usianya sudah 36 tahun. Sebab impian Zulham belum terlaksana, yakni ingin pensiun di klub Liga 1, yakni antara PSM atau Persib. Mengatakan musim depan akan bersaing demi bisa masuk kedua tim ini, tapi ada syaratnya, yakni jika ke PSM Zulham rela dibeli. Tapi jika ke Persib dia cuma ingin dipinjamkan saja.
Sebab menurut Julham Zamrun, saat dirinya cemerlang bersama Persib di 2015-2016 silam, statusnya itu adalah pemain pinjaman, dan itu katanya motivasinya 2 kali lebih tinggi loh ketimbang di tahun 2020 lalu saat direkrut oleh Persib. Nah, gimana nih? Menurut kalian musim depan apakah Zamrun ini akan ke Liga 1 dan kemana? Apakah Persib atau PSM? Kita lanjut ke Liga 1. Kita mulai dari Persib Bandung. Tahukah kalian, kompetisi musim ini belumlah usai, tapi para bobotoh ini udah bikin cocokologi dan berandai-andai, atau mereka ini yakin kalau Persib ini akan juara di musim ini. Alasannya ada beberapa faktor. Faktor yang pertama menurut bobotoh, sebab sistem kompetisinya musim ini berbeda, yakni semi turnamen yang adanya Champion Series, di mana Persib itu adalah raja kompetisi turnamen di Indonesia. Faktor kedua yang bobotoh yakin Persib akan juara adalah Boyan Hodak. Boyan Hodak adalah notabene pelatih spesialis turnamen, di mana semua gelar yang pernah diraih Hodak di klub manapun adalah gelar turnamen. Sementara gelar liga atau kompetisi full, Hodak belum punya. Faktor yang ketiga menurut para bobotoh adalah angka 4. Lah, apa hubungannya dengan angka 4? Jadi gini, kata para bobotoh sih, Persib itu terakhir kali juara itu kan 1994. Terus 2014, ada 4 juga belakangnya. Dan sekarang 2024, ada 4 juga belakangnya. Ya silakan saja, itu sih terserah kalian. Itu kan sah-sah saja kalau mau cocokologi ataupun apapun. Tapi patut kita ketahui, sepak bola bukanlah hitung-hitungan, apalagi cocokologi. Ya kalau angka 4 jadi patokannya, lalu bagaimana dengan 2004? Itu kan 4 juga belakangnya. Kemana Persib di 2004? Lalu juga jangan lupa lihat ini. Ini adalah tabel klasemen sementara. Nah, kalau klasemen ini nggak berubah sampai akhir kompetisi, apa masih yakin Persib akan juara? Sebab di Champion Series itu peringkat 1 lawan peringkat 4. Peringkat 2 lawan peringkat 3, yang artinya kalau klasemen ini nggak berubah, Borneo akan melawan PSIS, sementara Persib melawan Bali United. Dan seperti kita tahu, Persib belum pernah menang kalau lawan Bali United. Tapi kalau buat bobotoh ya, optimis Persib juara ya harus, dan doa pun harus dan wajib itu doa agar Persib juara. Tapi rusuh jangan ya, sebab kalian tahu sendiri ya, sedikit saja kalian rusuh, maka buyarlah mimpi kalian untuk Persib jadi juara. Sebab komdis kita tahu lah, sedikit saja Persib bikin kerusuhan, habislah Persib. Dari Rans Nusantara FC, para pendukung Rans lagi emosi nih sama para pemain Rans, khususnya Erwin Ramdhani dan Dendi Mulana. Dandi dianggap pemain abal-abal, bisa-bisanya gitu loh pegang bola secara langsung, kan belum ada peluit dari wasit, mantal tarkam gitu kata para pendukung Rans. Lalu Erwin Ramdhani, Erwin dianggap sengaja membobol gawang sendiri karena Erwin ini asli Bandung dan mantan pemain Persib. Dan ada video sebelum kejadian, ada Erwin ini menghampiri para pemain Persib, dan saat itu manajer Rans Hamka Hamzah sampai melotot loh. Ya buat kami wajar lah, di mana-mana itu kalau timnya kalah ya pendukung tim itu cuma 3 yang disalahkan. Pertama yang disalahkan adalah wasit, yang kedua yang disalahin adalah tim lawan, yang ketiga yang disalahin pemain dan pelatihnya sendiri, ya kan? Buat kami kalau dibilang Erwin ini sengaja gol bunuh diri, aduh silahkan pelototin sendiri tuh proses gol keempat Persib. Wong bola itu kena pantatnya Erwin, dan Erwin aja nggak tahu bakalan kena bola loh. Lagian meskipun gol itu nggak ada, meskipun Erwin nggak bunuh diri, Rans tetap kalah kok, udah kalah 3-0 loh waktu itu. Jadi nggak usah nyalain pemain deh. Aduh, capek loh sebenarnya saya bahas wasit Liga Konoha. Emang bener kali ya kalau wasit Liga Konoha itu waras, bukan lagi Liga Konoha namanya.
Di laga Barito lawan Bali United pun ada berbagai kontroversi yang wasit lakukan. BTW wasitnya itu Rian Nanda Saputra loh, asal Bandung ya. Yang paling jelas adalah proses sebelum penalti Bali United yang dieksekusi oleh Ilyas Pasojevic. Nah, gimana menurut kalian? Ini pelanggaran apa enggak tuh? Apalagi yang jatuh itu si Raja Diving alias Raja Guling-Guling Eber Besa. Kalau menurut Mimin sih ini no foul alias nggak ada pelanggaran. Bahkan nggak ada sentuhan sama sekali loh. Padahal waktu itu wasit itu deket loh dengan kejadian. Bahkan ngeliatin, melototin loh kejadian itu. Kok bisa salah ambil keputusan? Aneh ya, kenapa sih para wasit PSSI ini aneh kayak gini? Apakah wasit ini pada takut kali ya sama orang-orang yang ada di dalam tubuh PSSI? Atau mungkin ada intimidasi nih dari pihak-pihak tertentu? Atau memang kualitas wasit kita ini nggak lebih baik dari tukang parkir? Kejadian ini kalau diprotes ke PSSI, pasti jawaban PSSI itu cuma dua loh. Yang pertama jawabannya adalah wajarlah, wasit juga kan manusia, gitu kan? Nah, alasan yang kedua pasti jawabannya gini nih, ya inilah gunanya VAR, gitu kan? Lah, kalau bicara soal VAR, lu sendiri kan yang nunda-nunda VAR. Aduh, mau sampai kapan kayak gini terus? Dari PSS Sleman, usai insiden dengan Bruno Moreira, Wahyudi Hamisi membuat video klarifikasi dan permintaan maaf di akun Instagram PSS Sleman. Hamisi menjelaskan kejadian yang terjadi di lapangan. Berikut video klarifikasi Wahyudi Hamisi. Di sini saya Wahyudi Setiawan Hamisi, pemain PSS Sleman, ingin meminta maaf kepada Bruno atas kejadian kemarin yang terjadi di pertandingan antara PSS Sleman dan Persebaya Surabaya. Di situ sebelumnya Bruno sudah terjatuh lebih dulu karena ada benturan dengan salah satu rekan tim saya. Nah, saya berpikir di situ wasit akan memberikan pelanggaran untuk Persebaya. Tapi ternyata pertandingan masih terus lanjut dan si Duarte syuting waktu itu dan di tepi sama Pintus. Bolanya Pintus rebound jatuh ke pemain Persebaya lagi dan di situ pemain Persebaya juga saya pikir ingin melakukan fair play atau menahan bolanya stop untuk sementara karena ada si Bruno jatuh. Dan ternyata di situ masih dilanjutkan permainan dan bola jatuh di kaki rival dribble bolanya ke arah Bruno juga. Nah, bolanya stop di samping kepalanya Bruno. Nah, di situ aku harus cepat juga mengambil keputusan dengan tidak sengaja dan nggak ada niat sama sekali. Saya ngambil bola itu, tapi di situ ada kepalanya Bruno dan sempat mengenai kepalanya Bruno. Apapun yang saya lakukan itu, saya akui saya salah. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada Bruno dan kepada tim Persebaya atas kejadian kemarin. Tapi di kolom komentar justru masih banyak yang tak respect pada Hamisi. Ada yang bilang, kenapa nggak minta maaf secara langsung sama Bruno, kenapa harus di medsos? Ada juga yang beranggapan percuma minta maaf sebab rekam jejak Hamisi ini sudah terlalu buruk dan cukup membuat netizen ini muak pada Hamisi. Apalagi para bonek tak terima meskipun Hamisi sudah minta maaf sebab ini bukan pertama kali. Para bonek masih ingat kejadian Hamisi yang mengakhiri karir Robertino Pugliara. Persebaya sendiri resmi melaporkan Hamisi ke PSSI dan minta pemain ini dihukum seumur hidup. Tapi ya kita tahu mana berani Komdis PSSI jatuhkan sanksi sama PSS Sleman. Klub PSS udah jadi tersangka match fixing aja, Komdis nggak berani hukum dan diam-diam baik. Bener dong? Bahkan jika menurut kami harusnya yang disanksi itu bukan cuma Hamisi, tapi Jonathan Bustos pun harus kena sanksi sebab tertangkap kamera nih si Jonathan ini memukul pemain Persebaya Yan Victor. Tapi kejadian ini luput dari pantauan. Seharusnya Komdis ini jeli dan bukan cuma Hamisi yang lakukan pelanggaran, tapi Bustos pun harus diberikan sanksi yang tegas.
Dari PSM Makassar, kekalahan 1-0 atas Persis Solo ternyata berbuntut panjang. Meskipun Persis Solo bermain dengan 10 orang setelah kiper Emriandi terkena kartu merah, tapi PSM harus terima kenyataan kalah 0-1 atas blunder yang dilakukan kiper PSM Ardiansyah yang tak lengket menangkap bola. Usai laga, Bernardo Tavares mengatakan sangat sulit memotivasi para pemain PSM sebab pemain PSM udah mau main aja udah bagus. Karena diketahui pemain PSM itu hampir semuanya belum digaji selama 2-3 bulan. Nah, ini pernyataan dari Tavares. It's not just a football match because these boys, some of them are 3 months, 2-3 months not received. So I cannot say nothing to these guys, just to try to motivate them to training. Di sini lagi-lagi Komdis PSSI jadi sorotan. Kenapa klub yang lakukan penunggakan gaji seperti ini nggak ada sanksi apapun? Padahal dalam aturan jika ada sebuah klub yang menunggak gaji lebih dari 3 bulan itu udah dapat sanksi. Kan akhirnya jadi perdebatan dan pertanyaan, kenapa kalau ke klub-klub tertentu Komdis ini cepat banget jatuhkan sanksi, tapi kalau ke klub-klub khusus Komdis ini seolah tutup mata. Makanya wajar kalau banyak yang bilang liga kita ini menjadi liga terburuk dan liga terjelek, karena ya kalau tahu lah, federasinya bobrok, operatornya bobrok, wasitnya bobrok, komdisnya pun bobrok. Masih mau bilang liga kita ini liga profesional? Nah, tuh dengar sendiri buat kalian yang kemarin ngomel-ngomel sama kami yang dianggap kami ini menghina Komdis. Itu kenyataannya. Ya inilah orang Indonesia, udah tahu dia salah tetap dibelain.